Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormatin Ibu Ika Aryati, MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Anak. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Baik, kelompok kami akan membahas tentang program intervensi dini bahasa bicara. Yang isi pembahasannya yaitu ada program-program, yaitu ada program perintah preposisi, mengidentifikasi preposisi dan menanamkan reposisi. Ada program menyusun frasa preposisi, ada program menyusun kalimat preposisi, ada program memperbaiki kalimat yang salah, ada program mengidentifikasi ruangan reseptif dan menanamkan ruangan ekspresif dalam rumah. Ada program menanamkan ruangan dari fungsi dan menanamkan fungsi dari ruangan. Ada program mengidentifikasi tempat reseptif dan menanamkan tempat ekspresif. Ada program mengidentifikasi fungsi tempat yaitu reseptif dan menanamkan fungsi dari tempat regresif dan menanamkan tempat dari fungsi regresif. Lalu ada program mengidentifikasi profesi reseptif dan menanamkan profesi regresif. Ada program menjawab pertanyaan iya atau tidak. Ada program menyampaikan pesan. Ada program mengikuti instruksi, frasa dan kalimat negatif. Ada program memahami kalimat kompleks. Ada program membuat kesimpulan. Ada program menjawab pertanyaan di mana. Ada program saling menyapa. Ada program bertanya. Ada program mengelompokkan kategori. Dan itu tadi program-program yang akan dibahas oleh kelompok kami. Baik, untuk materi yang pertama yaitu program mengikuti perintah preposisi, mengidentifikasi preposisi dan menanamkan preposisi. Jadi materi ini tuh mengajarkan anak untuk memahami menggunakan preposisi seperti di atas, di bawah, di samping dalam konteks yang tepat. Seperti contohnya mengikuti perintah preposisi yaitu kayak kita meletakkan sebuah kotak di atas meja dan memberikan bola kecil kepada anak dengan instruksi seperti taruh di atas meja. Jika anak tidak tahu, kita memberikan prompt dengan mengarahkan anak untuk meletakkan balok di atas itu. Secara mengidentifikasi preposisinya yaitu seperti kita menunjukkan contohnya gambar apel di atas meja dan memberikan instruksi tunjuk apel di atas meja. Anak diminta untuk menunjukkan apel yang berada di atas meja itu. Selanjutnya menanamkan preposisi. Contohnya kita meletakkan bola di atas meja dan memberikan instruksi taruh bola itu di atas meja. Nah, setelah anak melakukannya, kita bertanya bolanya di mana. Nah, anak itu diharapkan untuk menjawab di atas meja. Nah, jadi dengan materi ini anak dapat memahami dan menggunakan preposisinya dengan tepat dalam berbagai konteks tersebut. Program yang selanjutnya yaitu program menyusun frasa preposisi. Nah, program ini itu untuk mengajarkan anak membuat kalimat singkat yang menggunakan kata depan preposisi. Kayak contohnya tadi di atas, di bawah, gitu dengan menyebutkan benda yang tepat. Kayak contohnya kita bertanya buku itu di mana? Nah, anak akan menjawab di atas meja. Jadi tujuannya itu agar anak itu bisa menggunakan kata depan dengan benar dan menyebutkan lokasi benda tersebut dengan tepat. Program yang selanjutnya yaitu program menyusun kalimat preposisi. Jadi program ini itu untuk mengajarkan anak dalam membuat kalimat yang lengkap dengan menggunakan kata depan atau preposisi dengan benar. Dan contohnya kayak anak itu melihat mainan di atas meja dan dia mengatakan mainan aku ada di atas meja gitu. Jadi tujuannya itu agar anak itu bisa membuat kalimat yang lengkap dan benar menggunakan kata depan ya, seperti di atas, di bawah, di samping-samping dan lain-lain dalam komunikasi sehari-hari. Baik, program yang selanjutnya yaitu program memperbaiki kalimat yang salah. Jadi program ini bertujuan mengajarkan anak untuk memperbaiki kalimat
salah menjadi kalimat yang benar. Kayak contohnya orang tua mengatakan bola Edo main dan bertanya benar atau salah. Anak-anak akan menjawab salah. Lalu orang tua bertanya seharusnya yang benar bagaimana? Nah, anak akan menjawab Bobby main bola, yang itu yang benar. Jadi tujuannya itu agar anak itu bisa mengenali kalimat yang salah, memperbaiki kalimat menjadi benar, terus bisa meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Jadi dengan cara ini tuh anak belajar memahami struktur kalimat yang benar dan meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa. Baik, untuk program yang selanjutnya yaitu program mengidentifikasi ruangan atau reseptif dan menanamkan ruangan yaitu agresif dalam rumah. Jadi program ini itu bertujuan menggambarkan anak mengenali dan menanamkan ruangan di rumah. Contoh program reseptifnya yaitu mengidentifikasi ruangan. Kayak contohnya orang tua itu meminta anak menunjuk atau pergi ke suatu ruangan yang disebutnya. Kayak contohnya orang tua menunjukkan dengan menggunakan gambar kartu gitu ya, dan bertanya tunjuk kartu itu. Nah, orang tua meminta anak untuk pergi ke kamar tidur, lalu anak itu pergilah ke kamar tidur. Terus itu ada agresif yaitu menanamkan ruangan. Dan, orang tua meminta anak untuk menyebutkan nama ruangan ya. Contohnya orang tua bertanya ini di mana, nah sambil menunjukkan kalau itu kamar tidur gitu. Jadi tujuan dari program ini tuh agar anak bisa mengenali dan menanamkan ruangan di rumah dengan benar. Jika anak itu sudah menguasai program ini, bisa dilanjutkan dengan mengenali fungsi ruangan seperti kayak contohnya dapur untuk apa, nah, atau contohnya kalau memasak bisa ada gitu. Selanjutnya yaitu program menanamkan ruangan dari fungsi dan menanamkan fungsi dari ruangan. Program ini bertujuan untuk mengajarkan anak yang pertama menanamkan ruangan dari fungsi. Itu kayak menyebutkan nama ruangan itu berdasarkan fungsinya ya. Kayak contoh orang tua bertanya, ruangan apa yang untuk tidur? Nah, itu anak akan menjawab kamar tidur gitu. Terus yang kedua yaitu menanamkan fungsi dari ruangannya. Jadi itu untuk menyebutkan fungsi ruangan berdasarkan namanya. Kayak orang tua, contohnya orang tua bertanya, kamar tidur untuk apa? Anak menjawab untuk tidur. Gitu. Jadi tujuannya itu agar anak tuh bisa memahami hubungan antara nama ruangan dan fungsinya, serta bisa menyebutkan keduanya itu dengan tepat. Program yang ketujuh yaitu mengidentifikasi tempat secara reseptif dan menamakan tempat secara ekspresif. Nah, mengidentifikasi tempat itu bisa menggunakan alat, bisa menggunakan properti seperti foto-foto suatu tempat. Misalnya di situ ada beberapa foto masjid dan beberapa foto bandara, kemudian ada beberapa foto sekolah. Kemudian mintalah anak untuk mengelompokkan foto-foto tersebut. Misalnya, Lala, masjid itu mana? Gitu. Jika anak mampu menunjuk atau mengelompokkan foto-foto tersebut, maka anak sudah mampu untuk mengidentifikasi tempat secara reseptif. Nah, jika belum, maka memerlukan pengulangan dalam program ini. Kemudian menamakan tempat secara ekspresif itu bisa dengan cara menunjuk foto masjid. Misalnya, Lala ini tuh apa namanya? Jika anak merespon dengan menjawabnya, maka anak sudah memenuhi program ini dan bisa mengikuti program selanjutnya. Baik, program selanjutnya yaitu program nomor 8, mengidentifikasi fungsi tempat dan menamakan fungsi dari tempat serta menamakan tempat dari fungsi secara ekspresif. Nah, mengidentifikasi fungsi tempat itu bisa menggunakan cara dengan pertanyaan sederhana seperti, "Nak, tempat untuk sholat itu mana, Nak?" Gitu.
Tunjuk-tunjuk. Jika anak sudah memberi respon menunjuk, berarti anak sudah mampu memberikan respon reseptif. Nah, selanjutnya menamakan fungsi dari tempat. Ini bisa menggunakan pertanyaan sederhana seperti masjid itu untuk apa, Nak? Gitu. Lalu masjid itu untuk apa? Jika anak memberi respon berupa untuk sholat gitu misalnya. Nah, berarti anak sudah mampu memberi respon ekspresif dengan program tersebut. Kemudian yang terakhir, menamakan tempat dari fungsi. Kita bisa menggunakan pertanyaan seperti taman bermain itu untuk apa, Nak? Bermain gitu misalnya. Orang-orang tuh sholat di mana, Nak? Di masjid gitu misalnya. Lalu kalau mau main di mana? Taman bermain gitu misalnya. Dia udah memberi jawaban dan memberi respon berupa jawaban tersebut, maka anak itu sudah memberikan respon ekspresif. Dan program yang ke-8 ini sudah terpenuhi dan bisa melanjutkan ke program selanjutnya. Kemudian program selanjutnya yaitu program yang ke-9. Program mengidentifikasi profesi secara reseptif dan menamakan profesi secara ekspresif. Nah, di sini kita bisa menggunakan properti atau alat seperti foto-foto profesi seperti pilot, dokter, polisi. Nah, yang pertama, mengidentifikasi profesi secara reseptif ini bisa menggunakan pertanyaan seperti polisi itu mana, Nak? Gitu. Tunjuk-tunjuk. Jika anak menunjuk, memberi respon menunjuk, maka anak sudah bisa memberikan respon reseptif. Anak sudah mengerti, oh bahwa polisi itu ini gitu misalnya. Kemudian menamakan profesi secara ekspresif. Di sini kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini siapa, Nak? Lala ini siapa gitu misalnya. Jika anak menjawab dokter gitu misalnya, berarti anak sudah mampu memberikan respon ekspresif dari menamakan profesi. Nah, tapi di sini juga kita bisa lebih dahulu memperkenalkan profesi dari ayah. Misalnya ayah berprofesi sebagai dokter. Nah, kita bisa mengajarkan anak tentang profesi dokter terlebih dahulu. Kemudian program yang ke-10 yaitu menjawab pertanyaan dengan kata iya, tidak, atau bukan. Nah, di sini ada beberapa fase. Yang pertama, fase mengenali benda. Kemudian yang kedua, fase mengenali orang-orang terdekat. Yang ketiga, fase mengenali kata kerja. Kemudian yang keempat ada fase tentang yang lain-lain, misalnya seperti warna, hewan, atau yang lain sebagainya. Nah, contohnya di sini kita misalnya ambil properti buah pisang. Nah, kita bertanya kepada anak, tapi sebelum kita bertanya, kita harus mengenalkan buah-buah tersebut, buah-buah pisang, buah apel, sehingga anak bisa membedakannya. Kita bisa menggunakan pertanyaan, misalnya saya memegang pisang. Nah, ini apel bukan? Gitu misalnya. Jika anak merespon bukan, itu pisang gitu misalnya, berarti anak sudah memberikan respon ekspresi. Kemudian yang ke-11 yaitu program menyampaikan pesan. Misalnya di sini yang berperan adalah seorang orang tua, misalnya dari ibu dan ayah. Misalnya ayah duduknya di bawah di lantai, terus ibu bilang ke anaknya, "Nak, suruh ayah duduk di sofa," gitu misalnya. Ayah duduk di sofa gitu ya.
terus anak menghampiri ayahnya. Kemudian bisa juga dengan nah, suruh ayah makan gitu. Jika anak sudah bisa memberikan pesan, menyampaikan pesan, kita bisa mengembangkannya dengan memberi kata-kata yang lebih panjang, kemudian dengan jarak yang jauh. Misalnya ibu di kamar depan, sedangkan ayah di dapur gitu misalnya, ayah di kamar mandi gitu misalnya. Kemudian program yang ke-12 yaitu mengikuti instruksi frasa dan kalimat negatif. Misalnya di meja itu ada banyak mainan, salah satunya ada bola. Nah, di situ kita memberi instruksi mana mainan yang bukan bola gitu, diambil gitu. Kemudian bisa juga misalnya anak sedang duduk, kita memberikan instruksi tidak duduk gitu misalnya. Atau anak lagi main HP, nggak boleh main HP, no HP gitu misalnya. Jika anak sudah memberi respon, jika anak belum memberi respon, maka berilah sentuhan, mengajak anak, ini yang bukan bola ini gitu. Jika anak sudah memenuhi, maka anak sudah bisa merespon dari program ini dan bisa melanjutkan ke program selanjutnya. Kemudian yaitu program memahami kalimat kompleks. Cara pengajarannya yaitu dengan presentasikan atau tunjukkan 3-4 kartu di meja. Misalnya ada kartu yang menunjukkan kursi warna kuning di taman, kartu kursi warna biru ada di taman, kursi warna kuning ada di kamar tidur. Lalu berikan instruksi mana kursi kuning yang ada di taman. Seperti itu. Jika anak tidak mampu merespon atau merasa sangat kesulitan, pengajar dapat menyederhanakan instruksi, tugas atau tingkat kesulitan yang kita berikan agar anak lebih mudah memahaminya. Namun, jika anak mampu merespon, berikan instruksi yang acak. Misalnya, setelah memberikan instruksi mana kursi kuning yang ada di taman, selanjutnya berikan instruksi kursi warna ada di taman. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu program membuat kesimpulan. Cara pengajarannya yaitu berikan beberapa gambar yang merepresentasikan sebuah sebab kepada anak. Nah, misalnya pengajar menaruh 3 hujan, panas, dan angin kartu di meja, lalu berikan instruksi bersamaan menunjukkan gambar anak laki-laki bajunya basah. Misalnya bajunya Bobby basah. Apa yang membuat baju Bobby basah? Jika anak tidak mampu merespon, berikan prompt tagar agar menunjuk. Jika anak sudah menunjuk, berikan prompt tambahan dengan mengucapkan Bobby basah karena kehujanan, bersamaan menunjuk sebuah gambar yang tadi. Kemudian yang selanjutnya program menjawab pertanyaan, di mana cara pengajarannya yaitu pengajar dapat memberikan instruksi secara langsung dengan materi misalnya di mana kamu pipis. Nah, variasi pengajaran lain yang bisa dilakukan dengan anak yaitu sambil bermain boneka dan beberapa miniatur rumah-rumahan dan beberapa miniatur tempat atau gambar. Ketika anak sudah mulai menguasai dengan instruksi sederhana seperti di atas, selanjutnya variasikan cara pemberian instruksi yang diberikan. Misalnya kamu kalau pipis di mana? Jika item di bawah sudah dikuasai, anak dapat dikerjakan bersamaan atau dilanjutkan dengan program menambahkan letak sebuah benda. Kemudian yang selanjutnya yaitu program saling menyapa. Nah, cara pengajarannya untuk materi melambaikan tangan, posisikan anak berhadapan dengan pengajar, lalu berikan stimulus, misalnya hai, bersamaan melambaikan tangan, seperti itu. Jika anak tidak merespon, pengajar dapat memberikan prompt fisik kepada anak.
untuk materi lainnya. Prinsip pengajaran hampir sama dengan penjelasan tersebut. Untuk materi menyapa terlebih dahulu, pengajar dapat mengarahkan anak untuk menyapa orang lain terlebih dahulu. Misalnya, memberikan instruksi kepada anak, sapa mama, hai mama, seperti itu. Jika anak langsung menirukan dengan mengucapkan sapa mama, pastikan berikan instruksi dengan cepat antara kata sapa mama dengan hai mama, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu program bertanya cara pengerjaannya, yaitu berikan item yang tidak diketahui kepada anak, lalu tanyakan apa ini. Ketika anak diam, ucapkan kata kalau tidak tahu, tanya Pak Naufan, tanya ini apa. Ketika anak sudah merespon dengan meniru ataupun spontan, berikan pujian, wow hebat, seperti itu. Kemudian tunjukkan benda yang tidak diketahui di hadapan anak, lalu diam dan tunggu untuk anak bertanya. Jika anak hanya diam terus-menerus, dapat tanyakan pertanyaan ini apa, seperti itu, atau langsung prompt anak untuk bertanya ke terapis ini apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu program mengelompokkan kategori, menyamakan benda, imitasi motorik kasar. Nah, cara pengajarannya, berikan 2-3 wadah atau tatakan sebagai tempat untuk menaruh kartu atau miniatur untuk mengelompokkan, lalu tiap wadah berikan satu kartu yang mewakili tiap kelompok. Nah, misalnya wadah 1 ada gambar apel, wadah 2 ada gambar mobil, wadah 3 ada gambar kuda. Lalu berikan kartu lain kepada anak bersamaan dengan instruksi kelompokkan. Di awal pengajaran, pengajar bisa langsung memberikan prompt kepada anak, lalu sedikit demi sedikit kurangi prompt agar anak merespon secara mandiri.